Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Rencang-rencang Cilegon Corners hari ini kedatangan tamu luar biasa, pemuda yang tampan gitu ya. Dan yang pastinya Punya anak dua. akan beranak dua. Dan yang pastinya beliau ini adalah founder dari SWK Foundation, di mana letaknya itu ada di daerah Ciwandan, dan yang pastinya beliau ini terlihat muda dan masih muda, pemikiran dan gerakannya juga sesuai dengan visi Cilegon Corners, itu adalah berpikir digital, bergerak analog. Ini salah satu pemuda yang dikatakannya pedigital juga ya, sampai kita ngobrol-ngobrol juga harus menggunakan laptop kecil nih. Nah, Kang Holis yang ketua founder dari SWK Foundation, dan bagaimana obrolan kita hari ini yaitu obrolan tentang logical framework approach. Bahasa Inggris ini, it's very difficult gitu ya. But how this framework can be build something or developing something gitu. Bagaimana pendekatan-pendekatan ini bisa menjadi sebuah pengembangan, apalagi perencanaan, berawal dari perencanaan, kemudian apakah sebuah perencanaan itu akan berkelanjutan atau tidak, bagaimana metode-metode ataupun tim yang diusung untuk sebuah perencanaan biar minimal ketika perencanaan 61% itu bisa sukses dengan tinggal eksekusinya saja. Gimana Kang Holis? Set? Alhamdulillah nggak lama gitu ya ngobrol ya. Iya. Cuma apa nggak ngobrol? Ngobrol sih dari WA ya, yang pastinya. Dan yang pastinya ketika silaturahmi tetap jalan. Hanya kita komunikasinya sesuai dengan digital ya. Tapi pergerakan analognya itu yang kita jarang gitu. Dan Kang Holis ini luar biasa ya. Ada di mana statusnya, tapi ternyata pergerakannya juga ada di mana gitu. Aktivitas gimana Kang Holis? Aktivitas alhamdulillah lancar. Saat ini saya lagi mengembangin programnya, program-program terutama yang program-program berkelanjutan, karena seiring berjalannya waktu, saya kan dulu berkegiatan juga sama ya di kebudayaan, kemudian merambah ke banyak bidang pada saat itu, tapi saat ini kami menemukan fokusnya. Pada saat itu kan kita sedang mencari lah ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, gitu, apa yang bisa kita cari, gitu, apa yang bisa kita kreatifkan. Saat ini memang kita sudah menemukan pakem bahwa memang kami mendirikan lembaga namanya SWK Foundation. Kami bergerak di bidang penelitian dan pengembangan program berkelanjutan. Jadi berbeda dengan SWK yang dulu kita kenal Sanggar Budi Kreasi, karena itu bersifatnya lokal atau kampung gitu ya. Meskipun di program-program yang kita ciptakan itu masih tetap berjalan gitu. Nah, kemudian kami mengembangkan menjadi apa ya namanya, mungkin lebih jadi consulting atau misalnya kita sebagai pelaksana program-program pengembangan berkelanjutan. Nah, SWK itu yang kita buat saat ini menjadi yayasan atau NGO ya, kita NGO ya, non-government organization. Jadi kita itu sebetulnya kerjanya kayak pemerintah, tapi non APBD, non APBD, karena kita tuh sebetulnya agak ini ya, maksudnya kita agak atau belum pernah kita berkegiatan dengan pemerintah yang memang datanya itu misalnya dari pemerintah. Itu kebanyakan kami berkolaborasi dari luar. Nah, SWK yang saat ini kita buat ada Environment Social Network Foundation atau SWK kita bisa singkat, dan itu merupakan lembaga yang memang yang bergerak di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi ada 3 program yang kita lakukan. Tapi dari itu turunannya itu banyak, tapi pada saat pelaksanaan program kita itu membuat programnya adalah sesuai perencanaan atau asesmen. Kalau SWK yang dulu tuh membuat sebuah produk, doku ya. Doku itu salah satu produk ya. Betul. Doku juga masih berjalan. Ada yang pegang ya isinya masing-masing. Bisa dilihat di Instagramnya doku_co atau bo ya doku. Itu sudah berjalan, kita
dan memang ada masyarakat lokal yang terlibat juga. Artinya berdasarkan dari perencanaan, research gitu ya. Doku itu terbentuk berdasarkan dari item aspek itu ya? Ya, aspek itu karena awalnya kita memang melihat potensi bahan baku, kemudian dan juga potensi pasarnya juga memang cukup besar, tapi memang untuk menjalankan itu perlu kekuatan yang panjang ya, karena itu kan lebih sifatnya kan bisnis ya, sifatnya bisnis. Namanya bisnis fluktuatif dan lain-lain. Memang perlu banyak pertimbangan dan lain-lain, banyak semangatnya gitu kan. Jadi SWK itu sekarang bermetamorfosis ke arah yang lain dengan posisi riset sosial, tapi tidak meninggalkan giro SWK yang dulu dengan sekarang gitu. Betul. Nah, ketika perbedaan itu Kang Holis kan salah satu pemuda kreatif ya, membangun berdasarkan dari masalah. Pasti hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, apalagi potensi Cilegon, notabene lingkungannya seperti apa gitu ya. Dengan perubahan industri segala macam, tidak mungkin fine-fine saja. Tapi ketika sudah ada industri hadir di Cilegon, pasti ada lingkungan yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Dan SWK hadir untuk mensosialisasikan apa yang harus kita lakukan, dan salah satunya Kang Holis dengan teman-teman membangun ini berdasarkan dari masalah. Nah, ketika sudah ketemu instrumen-instrumen masalahnya, kemudian direncanakannya berapa lama, Kang Holis? Nah, biasanya kami melakukan analisis ya. Analisis itu ada permasalahan di mana, kemudian kita analisis kira-kira kegiatan yang kita lakukan itu apa. Nah, kami di tim itu kan bekerja berdasarkan baik program, program apa yang bisa kita lakukan untuk untuk mengimplementasikan atau mengurai permasalahan yang ada itu. Tergantung mitra kita, karena kita juga menjalankan, misalnya ada sesuai permintaan mitra juga. Nah, mitra misalnya kesulitan untuk bagaimana mereka melakukan program gitu. Nah, kami biasanya di situ masuk sebagai konsultannya, kemudian memberikan insight ke mereka bahwa apa yang perlu kita lakukan adalah demikian sesuai yang ada di lapangan. Salah satu permasalahan yang kemarinnya yang sedang viral itu apa tuh? Nah, sebetulnya banyak ya, Kang. Kalau misalnya kita analisis di banyak daerah ya, kita bisa melihatnya permasalahan yang kita lihat. Tergantung sudut pandang seperti apa gitu. Nah, dan kita akan bermain di wilayah mana. Gitu. Kalau misalnya kita melihat sebagai seorang budayawan, ketika melihat masyarakat, tentu itu juga ada masalah gitu. Kayak misalnya bagaimana budaya Cilegon saat ini dengan industri dan masyarakat lokal. Tentu itu juga menjadi sebuah persoalan. Tentu ada kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa dilakukan. Ada juga misalnya di bidang lingkungan, ada di bidang pendidikan, ada di bidang sosial, ada di bidang ekonomi. Dan memang setiap kegiatan itu memang mempunyai permasalahan tersendiri. Makanya data itu memang kita penting untuk menganalisis seberapa besar masalah itu. Misalnya contoh masalah lingkungan di Cilegon, apakah lingkungan di Cilegon itu sudah urgent gitu sebagai kualitas udara dan lain-lain gitu kan, tentu perlu ada data. Misalnya kita ada data indeks udara gitu kan. Juga kalau misalnya masalah pendidikan, misalnya pendidikan karakter di Cilegon misalnya, kenapa misalnya masyarakat Cilegon katakanlah ya penganggurannya tinggi dan sebagainya, apakah pendidikan itu tidak menjadi sebuah solusi bagi pengentasan pengangguran misalnya gitu. Terus ada juga misalnya di ekonomi, apakah misalnya ekonomi masyarakat Cilegon itu juga misalnya rendah, karena kan bisa dianalisis dengan UMR tinggi sehingga masyarakat Cilegon susah mencari kerja dan lain-lain kan. Angka pendapatan dan masyarakat itu bisa terlihat dengan menggunakan data itu. Kemudian dari data itu kemudian ada masalah apa yang bisa kita lakukan. Jadi berbagai macam sektor itu kita bisa analisis. Kalau ditanya Holis, luar biasa ini. Kalau satu penelitian misalkan ya menjadikan seseorang atau mahasiswa menjadi sarjana gitu ya. Kalau Kang Holis dengan teman-teman yang lain kan membuat beberapa penelitian, menganalisa segala macam, berarti sudah banyak sarjana yang selesai di SWK ya. Justru kita itu sebetulnya
karena kalau ngaji itu kan ngaji non formal ya. Ngaji non formal itu maksudnya kita biasanya diskusi itu dengan teman-teman non formal. Tapi kita juga melakukan juga kadang diskusi dengan pemerintah. Malah kadang pemerintah juga meminta masukan ketika mereka harus melakukan apa gitu. Artinya di sini di Cilegon perlu adanya kolaborasi, perlu adanya kolaborasi dengan permasalahan yang ada. Itu tadi apa yang disiplin apa yang akan kita ambil. Kalau misalnya ekonomi, ya tentu dengan urusan ekonomi. Gitu. Tetap ada kolaborator ya. Kolaborator, betul. Nah kalau misalnya lingkungan ya itu lingkungan itu yang kita lakukan. Atau misalnya soal pendidikan, bagaimana misalnya melihat pendidikan di Cilegon, ya kan, baik formalnya maupun non formalnya, sehingga outputnya apa dari yang kita lakukan, kan harus ada outputnya, ada outcome-nya, indikatornya apa yang ingin kita capai, itu banyak apa ya namanya, banyak menarik ya. Kalau misalnya kita itu kayak bekerja yang saat ini kita lakukan, kita itu bekerja tapi kita juga belajar, karena kita learning by doing learning by doing. Karena kita misalnya sekarang menemukan masalah, kemudian kita mencoba berdiskusi, kemudian kita melakukan penelitian dan ada menemukan masalah juga, sehingga kita bisa analis apa yang harus kita lakukan, terus kita upgrade. Nah, ini menarik Cilegon Corners, artinya ada anak muda yang concern di wilayah research tapi non government gitu. Apalagi posisinya adalah punya tim, punya perencanaan yang baik, dan butuh diapresiasi besar bahwa ada yang peduli, karena belajar kepedulian itu kan kudu dari hati yang dalam ya, Kang Holis ya. Dan ini kepekaan orang-orang kita bahwa untuk Cilegon itu harus ada pengembangan, dan rencana sudah dibuat, dan kadang sudah menganalisa. Ketika analisa hasilnya berbeda dengan posisi government misalkan itu untuk menyeimbangkan. Ada beberapa juga yang kita lakukan ya. Tidak sedikit juga apa ya namanya, yang kita lakukan juga berbeda dengan pemerintah, karena apa ya, kita kayak penelitian itu kan objektivitas dan subjektivitas, kadang antara objektif dan subjektif di situ kita bertarung mana yang objektif, mana yang subjektif. Kadang objektifnya kayak gitu, ternyata seiring berjalannya waktu ada perubahan. Nah itu satu hal yang biasa, yang mulai dari perubahan sosial dan lain itu satu hal yang biasa. Kemudian dari situ misalnya kita tahun ini meneliti pengembangan pendidikan karakter misalnya di masyarakat, misalnya di Cilegon misalnya. Nah tahun depan mungkin bisa berbeda juga, atau biasanya kalau penelitian kan bisa setahun sekali atau bisa 5 tahun sekali. Itu bisa menjadi baik data untuk kita coba membuat program. Oh iya, Kang Holis dengar ini, dengarnya ini valid ya. Kang Holis kan diundang di beberapa luar daerah ya. Kadang kita lebih diapresiasi di luar daerah gitu dibandingkan di daerah sendiri. Padahal Cilegon itu banyak orang yang peduli dengan kotanya, banyak orang yang cerdas. Hanya kita belum pernah punya panggung untuk hal seperti ini gitu. Kita bareng-bareng gitu. Dan tanggapan dari orang-orang luar ketika melihat sosok Kang Holis masih muda, energik, berpikir digital, bergerak analog sih. Itu menarik. Dan bagaimana tanggapan teman-teman Kang Holis ketika melihat dari mana, dari Cilegon, dari mana, padahal itu sudah tingkat nasional ya, mewakili tentang kota kreatif, kota edukasi segala macam. Ketika di Cilegon malah jadinya ya penonton aja gitu. Nah kalau kita jarang banget ya, maksudnya malah nggak pernah kita misalnya meminta atau merongrong program ke pemerintahan ya di Cilegon, kita nggak pernah, karena kita basicnya adalah baik profesional. Nah ini kita kan berjejaring ya, kita berjejaring. Memang target saya itu bagaimana SWK Foundation itu menjadi sebuah lembaga yang concernnya adalah di Indonesia bahkan di internasional. Jadi bukan target kita sebetulnya NGO kita atau lembaga kita itu hanya selalu bermain di Cilegon, gitu. Karena saya ada targetan bagaimana 5 tahun ke depan program-program kita itu udah seluruh Indonesia. Bahkan kita banyak kerjasama dengan
funding agensi atau NGO dari luar negeri. Nah, ini seiring berjalannya waktu, kita gayung bersambut di tahun 2021, kita di DSWK itu diajak kerjasama untuk membangun anak-anak muda itu di NTT, di pulaunya Pulau Sumba. Jadi di sana itu ada desanya Mataredi, mereka belum ada listrik. Nah, ada konsorsium dari Kedutaan Besar Inggris, ada juga dari Belanda, lembaga dari Belanda. Kemudian mereka membuat salah satu program di Sumba. Nah, kemudian SPK di situ masuk untuk membina anak-anak mudanya di sana dengan pelatihan produk olahan kreativitas, ada kayu, kemudian ada pandan, gitu. Jadi target kami memang berjejaring nasional bahkan internasional. Nah, kami juga tergabung di Filantropi Indonesia. Jadi filantropi itu kumpulan pegiat filantropi baik NGO, baik universitas, perusahaan dan industri swasta ya, industri besar yang ada di Indonesia. Di sini kita berjejaring, kemudian di situ kita banyak ilmu bagaimana isu internasional yang sekarang yang sedang banyak itu apa aja. Nah, ini kita rencana akan fokus juga di sanitasi. Ini kemungkinan kita akan program bersama dengan USAID. USAID ya. Yes ya. Itu programnya sanitasi, tapi Cilegon nggak masuk. Belum masuk. Kami ngajunya di Tangerang Selatan dan Bogor, Kabupaten Bogor. Ya, Kang Holis, kalau 2023 masih Januari Februari nih, Maret ke depan sampai setahun ini dengan program berkelanjutannya atau di wilayah apa? Nah, di Cilegon yang kami saat ini rencanakan itu ada dua. Ada dua program berkelanjutannya, itu dengan perusahaan sekitar yang ada di Cilegon. Kemudian yang dari luar juga ada juga yang dari USAID. Kemudian ada beberapa potensi kerjasama yang kita bisa kerjasama terutama yang ada di luar. Nah, ini menarik nih. Artinya rencana-rencana Cilegon Corners untuk membuat jejaring network kan mungkin rata-rata orang bermitranya adalah dengan sejenis gitu. Tapi ternyata SWK sudah berlain jenis dan mati lain jenis dalam arti memposisikan dirinya adalah tidak harus sesama penyuka makan mie ayam gitu. Tapi berlain jenisnya itu dengan ada yang suka makan mie ayam ataupun bakso ataupun apapun itu sudah mempunyai arah ke situ. Sedangkan kita yang katakanlah yang baru merangkak di wilayah itu, apa yang harus kita siapkan, Kak? Yang kita siapkan adalah mental ya? Mental sama mindset, bahwa kalau misalnya kita targetnya adalah bukan menjadi lembaga lokal gitu, memang ya kita harus banyak jejaring tentu dengan target-targetnya kita capai. Tapi kalau misalnya kita pengen lembaga kita itu berjejaring di lokal, kuat di lokal, kemudian mengembangkan masyarakat lokal, itu juga bisa. Artinya itu banyak sebetulnya potensi yang bisa kita kembangkan. Artinya di Cilegon memang nggak banyak ya, malah bisa dihitung jari lah, bahkan kayaknya 3 juga nggak ada kayaknya. Kayak kalau ini data dari Kang Holis ya? Versi kami ya yang memang yang bergerak di bidang sustainability, bidang berkelanjutan. Dan disiapkan adalah bagaimana kita bisa mental kita, mindset kita untuk memahami soal itu. Kemudian kita berjejaring. Memang berjejaring itu sangat berpengaruh betul terhadap lembaga kita. Terhadap lembaga kita yang memang tahu arahnya mau kemana. Kemudian kita bikin perencanaan, misalnya perencanaan 1 tahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, sampai jangka panjangnya misalnya 5 tahun. Kita bikin perencanaan. Kalau ada tim sebetulnya lebih enak. Tapi perencanaan per tahun itu di breakdown lagi ke bawah lagi apanya segala macam. Karena satu perencanaan aja itu bisa tebel gitu. Kalau misalnya kita mau detailing. Misalnya setahun pertama ini kita mau ngapain aja sih? Misalnya mau lembaga kita ingin ingin rumah tangganya bagus nih. Dan tentu kan ada hal-hal yang mesti kita persiapkan. Pengantinnya bagus itu ya. Terus misalnya katakanlah ada pimpinannya siapa, terus si yang ngurusin kesekretariatan siapa,
marketing dan lain-lain seperti apa, itu juga perlu perlu di breakdown kan. Iya, di breakdown ya. Nah, Kang Halis, sementara ini aku melihatnya adalah bahwa teman-teman beberapa artinya komunitas seni budaya, karena kita lahir di kebudayaan dan pendidikan, itu ada beberapa mindset tadi yang merubah itu. Ketika kita punya program, activities kan based on the program. Hanya ketika program ini kita punya, kita merubah mindset. Oh, kita udah cash money aja lah gitu. Dari industri misalkan dari industri, oh bisa bantu nggak segala macam, kita udah komunikasi, kasih proposal, tapi responnya kurang gitu. Kemungkinan merubah mindset kita gitu. Itu gimana sih? Supaya berkelanjutan gitu. Yang perlu dipahami ya sama teman-teman, memang tidak semua industri di Cilegon itu berpikir sustainability. Pertama, tidak semua industri Cilegon berpikir sustainability. Yang kedua, isu apa yang menarik yang bisa kita kawinkan katakanlah program kita. Terus yang ketiga adalah kenyamanan berhubungan dengan katakanlah pihak funding ya, atau memberi dana gitu ya. Nah, untuk membangun itu memang prosesnya agak panjang, maksudnya agak panjang nih prosesnya kayak gitu. Belum kalau misalnya memang yang paling pas adalah kita ketemu momen. Ada momen di situ memang. Walaupun momennya punya orang gitu. Momennya punya orang. Kan kita misalnya katakan bisa kita nyiapin kartu nama, kemudian kita mempresentasikan program kita. Kan kayak gitu tuh kayak jualan sebenarnya, kayak jualan produk. Produk lo keunggulannya apa? Beda nggak dengan keunggulan yang lain? Gitu kan. Karena ya kita misalnya di SWK gitu, di NGO gitu ya. Katakanlah di NGO kan sebetulnya LSM ya. Tapi kalau di Cilegon itu LSM itu konotasi berbeda. Banyak orang yang konotasi LSM itu demo terus minta kerjaan dan lain-lain gitu. Kalau kami berbeda dengan itu sih, sehingga akhirnya dilihat gitu ya, karena ini berbeda. Nah, untuk misalnya meyakinkan, kalau misalnya paling enak itu ada momen, kita kenalan, setelah kita kenalan ngobrol, paling enak juga kalau misalnya mereka tertarik dengan program kita, gitu. Nah, apa sih yang menarik bagi industri misalnya di Cilegon? Ya memang yang paling menarik pertama adalah lingkungan. Yang kedua adalah ini baik pemikiran pribadi seperti lingkungan, kedua adalah pendidikan. Jadi yang ketiga bisa ekonomi. Budaya terakhir jadi ini nggak masuk gitu jangan. Itu kepentingannya sebetulnya kalau ke budaya sepertinya itu nggak ketemu dengan kepentingan perusahaan. Belum ketemu. Mungkin kecuali ada Jarum kan, kalau Jarum kan ada bakti budayanya dengan Jarum Foundation yang mereka mengucurkan dana banyak sekali untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan. Di Cilegon sepertinya itu belum ada yang memang fokus ke kebudayaan. Berarti kalau kita kasih tangga, pertama adalah lingkungan, kedua adalah pendidikan, ketiganya ekonomi. Tiga hal ini yang bisa menjadi isu besar ya. Isu yang bisa menarik fund untuk misalnya membiayai program-program. Nah, kebudayaan ini memang belum menjadi prioritas, gitu. Artinya belum menjadi prioritas. Pagelaran apa yang bisa didanai misalnya secara besar-besar. Kalau kita kemarin main ke Jogja, kalau Jogja memang ada dana istimewa Yogyakarta, kemudian ada Nah, di satu sisi pengembangan budaya di Cilegon itu juga memang itu harus di sustainability kan, maksudnya harus berkelanjutan. Seperti apa gitu. Misalnya dengan kebudayaan apa nih yang menurut Kang Haji bisa kita programkan dan kita bisa funding itu tertarik. Nah, kalau di industri itu ada namanya misalnya program misalnya proper itu kan penghargaan dari kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau misalnya propernya sudah, kan kalau biru kan masih internal, lingkungan kan lebih 3 sampai apalagi merah gitu ya. Ada instrumen-instrumennya. Kalau proper hijau misalnya ada CSR-nya. Itu kan CSR-nya harus bergerak misalnya di bidang lingkungan atau juga ekonomi masyarakat gitu. Sebetulnya budaya juga bisa masuk di situ, tapi itu tadi kalau misalnya kita bisa ketemu dengan perusahaan yang memang fokus di situ itu kan akan lebih enak. Iya,
Kalau sekarang mencari momen dan mencari, kalau orang sini kan istilahnya adalah filsafat murkerobaud kan ya. Yeah. Harus ada apa namanya itu, laki-laki perempuan baru bisa dikawinkan gitu. Yeah. Nah, ketika kita sowan ataupun minta surat audiensi ke industri untuk mempresentasikan itu harus kenal dulu atau kita ujuk-ujuk datang ke situ ya. Kalau dari pengalaman banyak sih ada yang mengawinkan. Banyak sih ada yang mengawinkan. Artinya ketika kita ke sana ada melalui siapa nih? Jadi nggak kaget dan memang penerimaannya juga diterima. Jadi kan kalau di Cilegon itu kan ada lembaga namanya CCSR ya. Sayangnya CCSR itu kan entah dibekukan atau apa saya juga tidak tahu, tapi nggak dilanjutkan ya versi peraturan daerah Kota Cilegon. Karena ada permen, katanya ada forum CSR juga. Harusnya lembaga itu yang bisa menjembatani masyarakat itu ke industri. Sekarang kan masyarakat tuh bingung, mereka itu mau kemana nih, membuat katakanlah mau konsultasi untuk program mereka tuh mau kemana. Karena kita nggak ketemu kan sekarang, kecuali memang kitanya memang punya jaringan dulu ke ada kalau punya jaringan, tapi kalau belum punya jaringan itu tadi. Nah, Kang, dari 3 aspek tadi dengan posisi sustainability itu dengan posisi lingkungan, kira-kira ya kisi-kisinya lah gitu. Kalau jadi, boleh. Yang perlu kita baca adalah isu internasional. Nah, isu internasional siapa sih yang lagi hangat? Ada yang pertama soal SDGs, yang 17 indikator. Saya juga bidang ahli bisa mempelajari itu yang SDGs. Sustainable Development Goals. Kalau dulu kan SDGs, kemudian sekarang sudah SDGs. Nah, setelah itu kita bisa memahami juga soal green economy, soal green bond dan lain-lain. Sehingga isu-isu yang kita sampaikan, bahwa program-program yang kita sampaikan adalah dengan indikator isu internasional itu. Gitu kan? Karena kalau di industri itu ada namanya ESG ya, namanya ESG, Environmental Social Governance. Artinya pengelolaan lingkungannya di industri itu harus cukup baik. Environment sosialnya ya, sosial dengan masyarakat juga harus baik. Governance yang tata kelola di lingkungan industri juga harus baik. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ESG memang untuk karena atau misalnya mereka produksi dan sebagainya, masyarakat itu bukan dijadikan sebuah sebuah kumpulan yang ada di luar perusahaan. Harus bersama-sama. Tapi masyarakat itu berada di dalam perusahaan. Misalnya bikin programnya, misalnya melalui CSR-nya, itu kan memang harus berkelanjutan. Mulai membangun ekonomi, mulai lingkungannya, sehingga itu satu hal yang tidak terpisahkan. Makanya isu sustainability itu cukup kuat sebetulnya untuk bisa campaign. Ya, ketika campaign itu kadang CSR itu yang ini valid akan berganti istilah katanya. Dengan posisi singkatan aku juga lupa, tapi berkaitan dengan undang-undang tanggung jawab perusahaan. Singkatannya apa itu? Nah, hanya posisi hal yang tadi kadang ketika kita wilayah beda per kecamatan aja ada kadang di masyarakat itu bukan ring 1, bukan ring 2 gitu. Ini kenapa harus jadikan begini ya? Stigma mindset tadi tuh ya. Itu untuk karena gini, biasanya kita kan karena ring 1 itu biasanya adalah yang paling terdekat. Karena dari hasil produksi industri di situ, aktivitas industri itu, masyarakat yang terdekat memang yang paling terdampak. Tapi memang ada juga perusahaan yang ini kan, yang mereka kadang mencari binaan katakanlah mitra binaan, yang memang mereka itu secara prakteknya justru mencari di luar ring 1, misalnya ring 2 atau ring 3 gitu. Itu bisa aja terjadi. Ring 1 dan sebagainya, karena isunya adalah yang ring 1-nya ini adalah efek dari industrialisasi yang diciptakan itu besar. Punya bisingnya, tanggung jawab di situ. Jadi mereka punya mapping tersendiri ya. Betul. Kalau di industri itu ada namanya social mapping. Ada sosmed namanya, pemetaan sosial. Wajibnya perusahaan itu harus melakukan sosmed untuk melakukan pemetaan sosial, dan mereka itu
harus menjalankan program apa. Itu pentingnya sosmed itu. Karena untuk melihat kondisi masyarakat, mereka tuh harusnya tidak buta kalau ada sosmed itu. Oh ya, misalnya di sini stakeholdernya siapa, tokoh masyarakatnya siapa, di sini yang bidang kebudayaan siapa, di sini bidang lingkungan siapa, kemudian ancaman untuk perusahaan ada di mana aja. Oh, sampai ke situ ya. Analisis SWOT itu harus ada itu. Analisis. Misalnya di sini ada potensi masyarakat, misalnya yang bisa dikembangkan baik SDM-nya, gitu kan, atau misalnya ekonominya itu bisa terpetakan melalui sosmed itu. Luar biasa. Ternyata analisanya sudah sejauh sini ya. Luar biasa. Kalau kita udah sosmed kan gini, kita kan sosmed itu pemetahan sosial. Iya. Di lingkungan industri. Nah, industri itu ada berapa ancaman nih? Ancamannya apa aja? Misalnya ancamannya adalah dari masyarakat untuk demo gitu. Kenapa mereka demo? Misalnya pentingnya adalah tenaga kerja, misalnya lingkungan adalah soal bisnis, misalnya soal peluang usaha, ada juga CSR-nya, atau misalnya karena terganggu soal lingkungannya. Maka perusahaan itu harus jeli melihat itu. Jadi supaya pengoperasian industri ini aman, kita kan harus melihat ada potensi gejolak nih di masyarakat. Tentu apa yang kita lakukan? Isunya adalah kesempatan usaha yang ini mereka pengen usaha di industri ini gitu kan. Ya, bisa aja masuk, tapi harus profesional kan bisa. Jadi gejolak itu kan bisa. Kemudian ada tenaga kerja. Ada peluang tenaga kerja apa di sini, itu kan bisa. Tentu pentingnya sebuah kolaborasi industri dan masyarakat itu supaya supaya tidak ada di luar. Dari minusnya itu belum ada sosialisasi untuk hal-hal yang tadi disampaikan ya. Makanya di sosmed itu ada namanya FGD. Karena FGD itu kan pendekatannya ini ya Tapi kalau kita misalkan ngelacak Kang Holis, secara digital, misalnya perusahaan 1, perusahaan 2 itu ada sosmednya itu gitu. Tapi semua data itu tidak semuanya dirangkum di digital kan? Nah, sosmed itu kan yang mengerjakan itu kan pihak ketiga. Termasuk kami juga memang sering ditunjuk oleh perusahaan untuk menjalankan sosmed itu. Nah, kenapa sosmed itu harus dilaksanakan pihak ketiga supaya objektif? Karena kalau misalnya dilakukan sendiri internal perusahaan, kadang kan kalau misalnya orang perusahaannya datang ke masyarakat, nggak berani tuh ngomong terbuka gitu kan, gitu dengan banyak faktor ya. Kalau misalnya dilakukan oleh pihak ketiga, tentu ngomong seperti apa bisa menjadi sebuah informasi. Pentingnya ada di situ ada data kualitatif, ada kuantitatif. FGD itu adalah sumber informasi data kualitatif. Dengan bagaimana masyarakat di situ informasi dan sebagainya. Wah, ini perusahaan ini seperti ini itu kan menjadi informasi di masyarakat. Menarik ya. Berpikir digital bergerak analog ini. Masih muda tapi sudah berpikir ke arah situ. Kita berpikir ke arah itu sudah baru umur 40 tahun. Begini ya. Tapi belum mencapai 40 saja sudah berpikir begini ya. Banyak sebetulnya kan. Banyak ya. Makanya pentingnya kita punya lembaga memiliki program-program sumber dana atau sumber anggaran itu tidak hanya bergantung. Kita harus membuka mindset kita bahwa sumber dana dan sumber anggaran dan tidak hanya dari industri, kalau di Cilegon di luar tuh banyak banget kan. Di luar banyak dana funding dari luar negeri itu memang banyak banget. Katanya Kang Holis pernah tidak membuat binaan, ada komunitas kebudayaan atau kesenian ataupun yayasan-yayasan yang lain itu kalau ada proposal, misalkan ada proposal, ini proposal aku tuh layak nggak ya gitu, ada item apa yang perlu ditambahkan segala macam. Nah kita harus ini tuh jadi gini, aku ada proposal. Jadi kalau kita bisa membuat proposal biasanya menggunakan LFA yang lebih gitu kan. Jadi LFA itu kita bisa mau membuat program apa, misalnya kebudayaan, apa yang kita buat kebudayaannya, gitu kan. Maksudnya sorry gitu kan. Kadang teman-teman itu membuat proposalnya ya pun kayak proposal kita mau membangun apa gitu, yang sifatnya hanya dibantu selesai, tapi nggak baru memiliki impact yang panjang gitu. Nah
Yang sering kami gunakan adalah metodenya LFA atau logical framework approach itu ya. LFA itu kan ada kegiatannya apa aja. Kemudian dari kegiatannya apa aja, si outputnya ini apa? Ya kan, tentu ada indikator capaian ya. Bukan melihat hanya dari tujuan ya, tapi harus dicantumkan output kami itu. Nah, di situ kan ada indikatornya apa aja. Dari untuk mencapai indikator itu, kegiatan apa yang harus kita lakukan? Ya kan, kegiatan apa yang harus dilakukan. Terus kita juga harus melihat outcome-nya seperti apa. Ya kan, outcome-nya seperti apa, terus output-nya juga seperti apa. Terus ada impact-nya seperti apa. Setelah impact misalnya SDM apa yang kita punya untuk menjalankan itu semua. Misalnya kita kelihatan dari hasil itu pun nanti akan ada lembar monitoring dan evaluasi sehingga apa yang kita lakukan itu tertulis, terlihat dan terdata gitu. Jadi yang tadinya masyarakat katakanlah gitu, kita mau membuat program kebudayaan yang memang berimpact pada ekonomi masyarakat, gitu kan? Bagaimana pertunjukan kebudayaan gitu kan. Nah, kita melakukan itu apa? Dasarnya kita melakukan itu. Karena budaya di Cilegon itu sudah mulai turun, ya kan? Pengetahuan bebasan, pencaksilat dan sebagainya itu mulai turun. Oke, kita lakukan itu. Kita melakukan itu. Terus indikatornya apa aja capaiannya? Oh, bahwa misalnya masyarakat di sini pengetahuan kebudayaan sekian, anak-anak usia sekian usia sekian tidak bisa bebasan, katanya itu bermasalah. Kemudian sampai indikatornya bahwa anak-anak harus bisa bebasan gitu kan, terus harus misalnya pencaksilat atau apalah gitu kan di kebudayaan kegiatan. Berarti harus ada kategori tertentu ya. Mana yang kalau misalkan berbicara kebudayaan ada bahasa di situ, bahasa daerah, dia mau tidak mau posisi hampir punah kategorinya atau apa gitu ya. Kan di satu daerah itu bisa berbeda kan, misalnya di Wonosari sama di Kebonsari misalnya. Itu kan makanya pendekatan riset itu perlu gitu untuk mengetahui dasar yang akan kita capai kegiatannya itu apa. Makanya kita buat indikatornya, kita buat kegiatannya, analisis programnya, outputnya apa, outcome-nya apa. Ini menarik Cilegon Corners ya, dengan posisi ternyata ada hal-hal yang perlu dikaji dan dikembangkan kembali dengan posisi ketika kita membuat sebagai komunitas, membuat sebuah proposal, itu harus ada konsultan tersendiri gitu. Saya siap bantu kan. Oh gitu ya. Teman-teman mau membuat salah satu program. Misalnya ada teman-teman mau bikin menyelenggarakan ritus. Apakah penyelenggaraan ritus itu hanya bersifat penyelenggaraan sampai itu selesai? Ya udah selesai gitu kalau misalnya. Tapi kalau misalnya ada efeknya apa gitu untuk turunan program dari pertunjukan misalnya ritus misalnya turunannya apa nih program? Katanya pemberdayaan ke masyarakatnya apa gitu ya? Betul, efeknya. Berarti tetap posisi misalkan kita naruh di perusahaan A misalkan, itu dari perusahaan juga secara endorse harus tetap masuk di situ. Harus masuk. Ya. Dan kadang kan ada istilah ketika negosiasi kegiatan atau program itu ada win-win solution ya. Nah, ketika apa yang kita tawarkan itu apa yang mereka kasih harus menjadi sebuah produk apa dan untuk mereka apa gitu. Kan biasanya kalau industri ya di Cilegon itu menanyakan kalau misalnya kita bantu ini apa untuk kitanya, keuntungan untuk kitanya apa gitu. Dan keuntungan itu istilahnya apa yang sudah di framework kan, itu sudah di skemakan, dibuat kerangka kerja ya misalkan dengan detail instrumen segala macam. Itu memposisikan sebuah kerangka kan mau tidak mau yang meng-SOP-kan, menstandarkan kerangka itu? Memang bisa dari sana ya, dari depan atau bisa dari kita. Tapi memang kalau misalnya perusahaan memang tidak serta itu, kecuali kita ada mengerjakan program dari funding agency. Kan kalau ditanya misalkan untuk motivasi hal yang lain misalnya, saya coba mau ikut pemikiran Kang Holis dan pergerakan Kang Holis gitu. Kita punya komunitas, punya yayasan, kemudian
pasti kan harus akan membuka diri untuk kolaborator ataupun membantu yang teman-teman komunitas itu yang masih dalam masa pembelajaran. Dan ketika proses pembelajaran ini mau tidak mau kan butuh berapa tim, pertama itu ya, butuh berapa tim, konsep yang keduanya adalah konsep yang sering diterima, itu indikatornya apa? Selain dari 3, lingkungan, pendidikan, sama ekonomi. Kadang ada juga yang memang ada call proposal ya, call proposal. Ada juga yang memang yang kita ajukan. Tapi selama kami berjalannya program, memang lingkungan itu masih seksi. Dan mungkin salah satunya adalah Cilegon kan lagi seksi-seksinya berbicara tentang lingkungan, yang tentang sampah ya. Apakah hasil kajian Kang Kol sama tim ini menarik? Ini menarik ya. Menarik. Nah, ini sampah itu isu yang paling seksi ya di dunia. Di dunia. Paling seksi isu di dunia. Nah, kita biasanya nyebutnya itu mazhab sampah. Ada yang waste energy, ada circular economy, ada yang zero waste. Zero waste itu zero sampah. Artinya kita nggak boleh tuh yang plastik pakai botol nih. Kita pakai tumbler, terus mengurangi sampah plastik berarti sekali pakai. Kayak ini gitu ya. Nah, yang kedua itu ada circular economy. Circular economy artinya yang kayak gini nih nggak apa-apa. Apa? Laku. Iya, tuh. Berarti bisa didaur ulang. Dan harganya mahal. Yang ketiga adalah waste energy. Dari ketiga ini yang paling mahal ada waste energy. Itu paling mahal waste energy. Artinya perlu ada alat, perlu ada pengoperasian, perlu ada pembakaran dan lain-lain, perlu ada sirkulasi. Yang biayanya paling mahal. Sebenarnya dari ketiga macam itu yang paling bagus apa sih? Sebenarnya yang paling bagus itu kalau menurut kami itu bisa zero waste, ya kan, sama circular economy. Karena si ini biayanya memang mahal, tapi karena memang sudah saking banyaknya sampah di Indonesia bahkan di dunia ya, waste energy juga banyak dilakukan. Dan baik dari pemerintahan maupun industri atau swasta gitu ya. Kita soal green economy, green economy kan salah satu campaignnya adalah bagaimana tidak menggunakan energi fosil. Kalau di Asia, Jepang sama Korea. Sudah Surya. Korea Selatan menjadi pionir untuk campaign green economy. Meskipun Korea Selatan di Indonesia investasinya itu batu bara juga. Nah, ada energi alternatif untuk bisa menggantikan batu bara. Meskipun memang itu sangat kandungannya sangat mungkin bisa 1% atau nggak nyampe 1%. Nah, salah satunya itu kan di Cilegon itu kan adalah jemputan. Bagaimana teknologi sampah itu diolah di TPS Bandung, kemudian di TPS Bandung itu kemudian dijual ke Indonesia Power, ya kan? Tapi kajian kami memang mungkin secara analisisnya, secara bisnisnya belum masuk. Artinya kan waktu kami ke sana ada 40 tenaga kerja digaji 2.500.000 sebulan, itu 200 juta. Harga ini kan menurut informasi yang kami dapat di sana itu kan 650.000 per ton. Nah, kapasitas produksinya itu sekitar 6 ton dalam sehari. Itu pun kalau misalnya cuacanya kering. Nah, di situ secara bisnisnya memang nggak masuk secara hitung-hitungannya. Jadi dari hasil penjualan itu mungkin sekitar 94 juta atau 96 jutaan gitu. Karena itu pun minus sekitar 3 juta. Belum biaya peralatan, belum biaya listrik dan sebagainya. Artinya pengelolaannya belum bisa menghasilkan satu yang lain. Belum bisa belum bisa. Bisnis skornya belum. Bisnis karena itu juga memang karena ini ya, karena apa?
belum bisa sustain karena itu kan informasi yang kami dapat bahwa itu masih digaji sama CSR-nya Indonesia Lapor ya kalau nggak salah. Karena kalau bagaimana kalau misalnya nggak digaji lagi misalnya dari CSR ini semua misalnya di stop misalnya. Nah ini kan harus mandiri nih. Dari hasil penjualan itu harus mandiri. Makanya si karyawan itu harus digaji dari hasil penjualan sampah. Di sampah. Si sampah ya. Bagus sustain ya. Masih disupport subsidi gitu, masih disubsidi pemerintah atau ada dana CSR yang biayain itu nggak bakal selesai. Kalau misalnya program itu terputus. Lu misalnya katakanlah ganti pimpinan, ganti kebijakan. Ganti manajemen itu ganti kebijakan. Itu kan bakal stop. Tapi kalau misalnya dari segi bisnisnya jalan, ini itu bakal sustain. Nah, beberapa bulan yang lalu kami kunjungan ke Indosemen di Bogor. Di daerah Bogor, sama pengelolaan sampah juga? Di Citerep, sama pengelolaan sampah juga. Nah, kalau di Indosemen, di Bogor itu, yang dilakukan adalah membina masyarakat dulu. Membuat bank sampah skala kelurahan. Mau sampah organik ataupun anorganik? Organiknya dijadikan maggot, terus anorganiknya dijadikan apa? Pupuk. Bukan pupuk, kalau misalnya anorganik kan penjualan ya, lapak gitu. Nah, kemudian sampah residu dari masyarakatnya itu dikirim untuk bahan bakar RDF. Sampah residu. RDF itu bahan bakar apa? Dari sampah. Gitu. Nah, tapi jadi enggak kalau di sana tidak membuat dulu bahan bakarnya di satu tempat, tapi masyarakat diolah di mana? Di masyarakat, kemudian ditimbang sampai residu itu yang memang benar-benar kita nggak bisa didaur ulang, nggak bisa. Oh ini karena permasalahan sampah kita itu kan di residu itu. Nah di sana kemudian si perusahaannya itu membeli dari bank sampah. Gitu. Jadi setiap ngirim kemudian dicek kadarnya di lab, kalau misalnya hasilnya bagus, kemudian bayarannya juga bagus. Kemudian masuk ke kelompok bank sampah. Gitu. Nah, ini hasilnya untuk bahan bakar produksi. Jadi keterlibatan masyarakatnya ada gitu. Nah, di situ memang pihak pemerintah atau pihak industri itu tidak mengeluarkan untuk gaji si ini secara langsung, tapi melalui pembelian. Nah, bagaimana si karyawan di bank sampah ini bisa tergaji? Ya kan? Karena mereka ada bisnis sampah anorganiknya yang kayak lapak gitu. Jadi hasil penjualan residunya dapat, hasil dari penjualan kayak kardus, kayak sama-sama plastik yang bisa dijual itu juga ada, makanya subsidinya di situ. Tapi minimal kita mengapresiasi apa yang dilakukan di pemerintah segala macam. Melakukan apresiasi pemerintah Kota Cilegon sudah punya inovasi soal itu. Artinya ketika di situ ada persoalan, di situ ada kekurangan, ya di situ itu bisa menjadi PR bersama untuk pengembangan ya. Artinya kalau misalnya dari segi bisnisnya itu tidak bisa dilakukan gitu untuk sustain, ya harus kita kejar bisnisnya untuk sustain. Mungkin wali kota bisa mengeluarkan kebijakan bahwa yang harus beli sampah ini tidak hanya Indonesia Power, tapi semua industri di sini juga harus membeli. Ada kebijakan itu ya. Kebijakan itu bisa dilakukan. Atau misalnya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan bahan bakar RDF itu bisa diproduksi di masyarakat. Maka kelompok masyarakat harus membentuk kelompok bank sampah atau BPS 3M supaya sampahnya itu bisa dikelola sama industri. Karena si sampah residu ini yang dari kita itu dibeli sama industri, nggak gratis. Gitu. Artinya sampah yang tadinya menjadi persoalan di masyarakat itu bisa dibeli sama industri untuk menjadi bahan bakar campuran RDF. Luar biasa. Ini posisinya adalah apa? Kalau ada seksi selanjutnya nih, Edo. Siap. Artinya kalau sekali kan belum jadi Kang Holis ya. Tapi minimal untuk memicu teman-teman Cilegon Corners bahwa penting kita aware bahwa
terhadap lingkungan, terhadap pendidikan dan ekonomi, dan teman-teman kebudayaan atau seniman kebudayaan yang lain, kenapa tidak mengkaitkan hal-hal isu-isu dunia ini di nasional ataupun di daerah kita, membuat pementasan yang berkaitan dengan itu. Ya, jangan sampai dengan kondisi tubuh lokal, tapi kita mementaskannya adalah tubuh Eropa gitu. Jadi kalau misalkan sesuai dengan lingkungan, karena ada beberapa naskah-naskah berbicara tentang sampah, itu ternyata ada salah satu yang pernah membuat naskah sampah juga. Semoga salah satu seniman Cilegon yang sudah 18 tahun ini mementaskan ini nih, lebih menarik ini. Ya, Kang Alis, hatur nuhun banget rawuh mriki lan edik. Saya senang diundang nih. Diundangnya pemicu untuk berpikir gitu. Tapi yang terima kasih. Mungkin nanti ada edu talk lagi, artinya mengedukasi melalui digital, karena kita adalah orang-orang berpikir digital dan bergerak analog. Iya. Bergerak analog. Karena kalau COVID nggak bisa analog ya. Iya. Ruhnya. Kang, harapan terakhir ya. Kira-kira harapan terakhir Kang Holis dengan program 2023 ini, dengan keberlangsungannya, kira-kira harapan untuk warga-warga Cilegon Corners itu gimana? Harapannya saya ada teman. Oh, teman dulu. Boleh. Amin ya Allah. Satu ya. Analogi lebih chat gitu ya. Oke. Didoakan semoga yang harusnya ada teman ya. Amin. Kalau Ahdi Zuhur Amri sareng Polis SWK Foundation. Hatur nuhun Almapura lamun ngeten kirangan ucapan minimal kula-kula niki membangun sesuatu yang bisa kita bangun bersama-sama. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.